Ini yang seharusnya Aceh Besar mencontoh Kota Banda Aceh. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ujung barat. Ya, jumpa lagi dengan saya Cika Setiadi. Sepertinya sudah hampir 3 minggu kita tidak podcast di dalam studio yang berbahagia ini dengan ciri khas kita si gorden kuning ya. Dan hari ini kita bersama seorang pemuda Aceh Besar, tokoh pemuda yang luar biasa. Tapi betul-betul masih muda ya Bang ya? Masih muda ya. Oke, beliau adalah Fakhrul Razi, biasa akrab disapa Lemparul. Oke, Lemparul. Oke, beliau adalah ketua Pospera, Posko Perjuangan Rakyat. Ya, apa kabar nih Bang? Sehat? Baik, sehat alhamdulillah. Mungkin gini salam coronanya. Corona lah. Oke. Terima kasih nih Bang udah hadir ke studio. Yep. Ya. Terima kasih juga udah diundang, Bang. Iya Bang. Tadi apa tadi panggilannya Bang? Lemparul. Lemparul. Kenapa itu Bang bisa dipanggil Lemparul? Ya karena dari yang pertama yang panggil itu kan keluarga. Habis itu akrab dengan kawan kan. Pertama lemnya dipanggil sama keluarga. Terus sapaan kawan Parul disambung Lemparul. Nah, tokoh muda juga mah. Nama-nama yang kemungkinan bisa lebih familiar nantinya. Betul. Kayak Lim Faisal kan. Oke. Baik, siapa nih saya panggil nih? Ya, Parul bisa Bang. Parul ya. Lim bisa juga. Asiknya dipanggil Lim atau yang dipanggil Parul? Parul lah ya. Oke, Parul, ini kita sedikit berbicara nih masalah yang sedang viral, terutama di Aceh Besar nih, masalah DAS. Ya, daerah aliran sungai. Betul. Yang sempat menjadi heboh beberapa hari yang lalu, dan juga sudah ada polemik lah yang terjadi di masyarakat nih. Oke, mungkin kita mau tahu juga sahabat-sahabat semua sebenarnya apa nih yang terjadi di Aceh Besar sendiri, dan terjadi pro dan kontra terutama terhadap bupati ya dan pemerintah intinya ya. Ya, terhadap penertiban bangunan-bangunan di sepanjang das itu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan historinya sedikit. Sebenarnya kan persoalan ini bukan cuma persoalan das itu Bang. Bukan cuma persoalan das, tapi kan ini lebih pada kami mengambil momentum bagaimana isu ini kita angkat untuk menjadi mengawal kebijakan pemerintah dengan kinerjanya yang hari ini agak dipertanyakan. Yang kedua, menilai esensi kinerja pemerintah pada pandangan nilai sosialnya. Nah, maksudnya kebijakan pemerintah terhadap penataan Das Kurung Aceh sendiri dengan mengukur kinerjanya yang bersifat transparan, bersifat penegakan hukum. Dan yang kedua, dengan situasi pandemi yang seperti ini, kalau ada kebijakan yang selanjutnya itu bisa merugikan rakyat loh, bisa merugikan masyarakat. Itu Bang, itu soal. Emangnya selama ini kinerja pemerintah kurang maksimal atau seperti apa? Di tengah pandemi seperti ini Bang, kalau misalnya ini kan kita berbicara di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Nah, sebelum pandemi aman. Maksudnya kinerja pemerintah? Enggak juga. Gitu. Tapi kan dia melihat instruksi penataan. Oke, sebentar. Ini pemerintah yang dimaksud pemerintah provinsi atau dua-dua Bang? Aceh Besar. Tiga-tiga dengan wali kota, pemerintah Kota Banda Aceh. Gitu. Senggol juga ya? Ya, harus Bang. Pak Aminullah ya. Oke. Berarti kinerjanya pemerintah otomatis kepala daerahnya. Berarti dalam konteks ini PLT, kemudian kita enggak itu menunjukkan kepada PLT, bupati, itu tidak. Tapi institusinya, pemerintah. Perangkat kerjanya, Pak. Perangkat kerjanya. Yang pertama, kita menilai pemerintah provinsi dengan kondisi seperti ini mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang pembentukan tim penataan das kawasan Kurung Aceh. Yang kedua,
Bupati menindaklanjutinya dengan surat perintah untuk mengosongkan wilayah DAS tersebut dari bangunan-bangunan baiknya permanen ataupun yang tidak permanen. Termasuk yang bangunan kayu juga? Termasuk semua. Bang. Nah, ini kita lihat di tengah pandemi seperti hari ini, masyarakat dalam mencari pendapatan keluarganya agak susah. Tetapi ada loh kebijakan pemerintah yang selanjutnya itu bisa betul-betul merugikan masyarakatnya sendiri. Oke, kenapa merugikan? Nah, sini di kawasan DAS tersebut ada keluarga memanfaatkan tanah itu untuk mata pencaharian mereka seperti bercocok tanam, palawija, padi, pertanian. Ada yang menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat peternakan. Ternakan sapi, kambing dan sebagainya. Milik keluarga. Terus tiba-tiba di tengah pandemi ini ada instruksi. Tiba-tiba ada instruksi dari pemerintah untuk mengkosongkan. Termasuk yang lahan pertanian juga? Termasuk semua. Selama ini mereka yang memakai lahan itu ada sewa atau apa? Nah, perjanjian atau apa gimana? Yang pertama yang kita maksud kawasan DAS yang kena efek penataan itu wilayah Banda Aceh, Kecamatan Syahkuala. Sebelumnya di Aceh Besar itu ada 4 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Darussalam, Kecamatan Krumbaruna Jaya, Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Ingin Jaya. Nah, kalau misalnya Kecamatan Syahkuala Kota Banda Aceh itu penataan DAS-nya memang sudah dari dulu sama kalau tidak salah saya sama Bapak almarhum Mawardi wali kota. Jadi beliau menata kawasan tersebut, misalnya di tempat di Simpang Mesra, beliau menata dengan menjadikan tanah tersebut sebagai objek wisata kuliner. Dengan melibatkan perangkat daerahnya, mencoba komunikasi dengan pengelola wilayah tersebut, dalam hal ini Balai Wilayah Pengelola Sungai Sumatera Wilayah 1. Terus secara tidak langsung Kota Madya Banda Aceh itu mempunyai konsep bagaimana menata kawasan itu dengan lebih baik. Pertama, bisa mendapatkan income terhadap pemerintahnya. Nah, di Aceh Besar pertama, kalau misalnya kan pertanyaan tadi apakah ini disewa apa tidak, ya kan? Pertama, yang memanfaatkan lahan tersebut sehabis pembangunan Krung Aceh dulu masyarakat sekitar. Nah, jadi selanjutnya masyarakat sekitar itu menyewakannya, tapi bukan menyewa sebagai apa? Itu lahan pribadi. Ada negosiasi, kan ada negosiasi yang di sana memang masyarakat tahu bahwasanya apabila nanti suatu hari nanti pemerintah meminta tanah ini ya harus dikasih. Dan pemerintah tahu itu. Sebentar Bang, kita sedikit perjelas. Berarti sebelumnya ada masyarakat menempati tanah tersebut. Ada. Kemudian masyarakat tersebut menyewakan kepada pihak yang lain. Yang disewakan itu berarti tanah DAS itu ya? Tanah negara. Tanah negara ya. Tanah negara. Pertanyaannya kenapa disewakan Bang? Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa hari ini pemerintah melakukan penataan tersebut? Kenapa enggak dari dulu? Sebelum masyarakat mengambil tanah tersebut dan menyewakannya. Ada sebagian daerah wilayah yang dulunya kawasan tersebut gelap kalau misalnya malam ya kan. Gelap dan sering terjadi kriminalitas. Dan pemerintah kemarin juga meminta warga untuk menerangi kawasan tersebut. Misalnya kayak kawasan Cediri, kawasan Bakuy, kawasan itu menuju Lambro Cafe. Jadi, karena sering terjadi tindak kriminal, maka inisiatif masyarakat untuk menerangi jalan tersebut. Salah satunya dengan membuka usaha-usaha ya. Betul lah. Dan sekarang hari ini dicoba tertibkan kembali. Yang menjadi polemik di masyarakat adalah kenapa ini dilakukan hari ini gitu ya? Dilakukan sekarang. Kenapa tidak dari dulu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ini dilakukan di saat pandemi ini? Gitu ya, Bang? Dan yang ketiga, saat dilakukan tidak ada transparansi. Dalam hal ini transparansi hukum kepada masyarakat. Transparansi hukum gimana, Bang? Contoh. Misalnya ini kan mau dilakukan penataan.
Selanjutnya pemerintah tidak kasih informasi kepada masyarakat setelah dilakukan penataan ini mau dibangun apa. Yang pertama, masyarakat bertanya apakah ini menjadi alasan untuk penggusuran kita, nanti diambil alih sama orang lain, kan itu. Negative thinking. Negative thinking. Selanjutnya pada kawasan sungai tersebut ada gedung pemerintahan. Gedung apa itu, Bang? Gedung arsip Nasional Republik Indonesia itu. Andri itu ya. Yang dulu kalau nggak salah saya itu bekas ex barak-barak ya. Ya, bekas barak pengungsi tsunami ya. Ya. Itu masuk aliran DAS juga. Itu daerah Sempadan. Sepadan itu gimana, Bang? Sebenarnya yang pertama kan sungai ini sungai antara sungai ini kan ada ini disebut Palung kalau nggak salah. Habis itu di atasnya ini ada DAS, daerah aliran sungai. Iya. Nah, di atasnya lagi itu disebut sempadan, garis sempadan. Itu yang masuk garis sempadan. Garis maya yang membatasi wilayah sungai. Iya, betul. Nah, dan kalau misalnya kita melihat peraturan yang ada, baik itu di DAS ataupun di tanah sempadan, itu ada aturan tersendiri untuk mendirikan bangunannya, termasuk bangunan pemerintah. Oh begitu. Tidak boleh membangun bangunan seperti itu, Bang? Tidak boleh. Yang boleh apa, Bang? Yang boleh kalau misalnya di tanah sempadan, bentar Bang, saya baca dulu. Boleh. Jangan salah ngomong. Ya, betul, benar. Oke. Sepertinya seperti ini ya, PDAM ya. Bukan, seperti PDAM. PDAM ya, mesin ketenaga listrikan, jembatan dermaga, dan juga kabel telekomunikasi atau listrik, pipa air ya. Iya betul, itu Bang. Nah, kalau misalnya gedung seperti itu jelas disebutkan dalam peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2015 itu memang tidak diperbolehkan bangunan seperti itu. Termasuk itu bangunan pemerintah sekalipun. Termasuk. Karena itu di sepadannya juga. Di sepadannya. Itu memang di permen tersebut tentang penetapan garis sempadan sungai dan penetapan garis sempadan danau. Terus Andri itu kenapa bisa berdiri situ, Bang? Nah, itu kan provinsi atau itu ya, pemerintah pusat. Pusat ya. Punya pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Kenapa didirikan di situ ya kira-kira? Ya kita nggak tahu Bang. Mungkin nggak ada tanah ya kan. Tapi herannya begini, asisten dua Setda Provinsi Aceh, Teku Dede ngomongnya begini Bang. Gedung milik Andri itu punya haknya Andri arsip. Karena tanah tersebut sah milik arsip. Tanahnya milik arsip. Katanya. Kata siapa? Asisten 2 Pemerintahan Provinsi Aceh. Siapa? Teku Dede. Nah, itu gedung tersebut itu punya tanahnya sudah sah dibangun gedung punya Andri, punya sertifikat, punya IMB. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau tanah sempadan itu bisa menjadi milik instansi pemerintah? Itu pertanyaannya, Pak. Sehingga di kalangan masyarakat ini menjadi pertanyaan dan juga kecemburuan sosial. Kalau misalnya mereka digusur, ya kenapa gedung tersebut tidak digusur? Bahasa orang kampung ini Bang, lulung weh. Seandainya gedungan juga digusur oleh pemerintah. Tapi gedung itu baru kan, Bang? Baru 2019. IMB-nya 2019. Herannya lagi gini Bang. Gimana? Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, entah bagaimana prosedur dan juga kajiannya, tiba-tiba mengeluarkan IMB, izin mendirikan bangunan gedung tersebut. Kalau misalnya dikaji secara hukum itu tidak boleh. Artinya gedung Andri ini bukan spesifik kita bahas gedung Andrinya Bang, tapi gedung Andri itu menjadi hotspot tentang penataan DAS Krung Aceh. Betul. Nah, ini menjadi hotspot tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau misalnya hukum itu bisa diterapkan ke masyarakat, ya itu juga harus bisa diterapkan kepada pemerintah itu sendiri. Karena negara kita negara hukum, tidak ada yang kebal hukum. Bahkan Bapak Jokowi pun ya tidak bisa kebal hukum juga. Ya Pak? Nah, gitu Pak. Oke. Semakin seru nih. Kenapa Man? Orang Aceh Besar ya? Ada kena juga bantaran sungai?
saudara ya. Kalau Firman dia jauh dari sungai. Jadi kalau ini air sudah jauh. Oke, Bang. Ya, Bang. Terus yang menjadi juga problem adalah bagaimana terdapat imbas ke masyarakat terhadap peraturan tersebut. Apakah yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintah dengan membongkar-bongkar itu? Tapi sepertinya sudah ada imbauan menunda itu ya? Ada ya. Update isu terakhir Bupati mengatakan menunda sementara. Oke. Melalui surat juga? Melalui surat juga. Oke. Sebelum ditunda itu apakah sudah ada yang digusur secara belum, Bang. Sebetulnya gini, Bang. Seharusnya ketika yang pertama ini kronologi, Bang. Ketika balai sungai wilayah Sumatera 1 menyurati Bupati, seharusnya Bupati bukan menindaklanjutinya dengan melakukan surat perintah, tapi harus melakukan pendekatan yang persuasif, melibatkan masyarakat, ya kan. Habis itu berkomunikasi dengan pengguna lahan tersebut, sehingga ini ketemu solusinya. Nah, solusinya misalnya pemerintah memberikan dampak ekonomi terhadap pengusurannya. Nah, yang herannya begini, Pak. Herannya surat dari balai tersebut itu tanggal 20 Februari kalau nggak salah. 2020. Bupati menindaklanjutinya bulan Juli. Nah, baru sekarang tiba-tiba ini viral. Nah, itu gitu. Juli itu masih dalam pandemi, sudah memasuki pandemi COVID. Dan baru minggu kemarin Bupati mengatakan kita minta balai untuk menunda sementara dengan alasan COVID. Nah, beliau menandatangani surat perintah tersebut masa COVID loh. Itu kan pertanyaan. Apakah ini alibi ataupun bagaimana? Ya kan? Yang pas kita tanya langsung sama bupatinya ya. Ya betul loh. Tapi Pak Mawardinya nggak ketemu kita. Kemarin sempat kesini juga sih, Bang. Ya pernah Mawardi kemari. Cuman itu bulan berapa ya? Bulan berapa sih, Mas? Sebulan yang lalu lah mungkin, atau sebulan setengah ya. Sebulan setengah yang lalu. Oke, kemudian gini, brother gaul dai lim oke. Iya kita santai, bicara santai sambil ngopi-ngopi. Wilayah DAS itu yang banyak berefek adalah yang di Aceh Besar. Itu sampai ke Krungcut itu ya? Itu masuk juga masih? Itu Banda Aceh, Bang. Oh, itu sudah masuk ke wilayah Banda Acehnya. Jembatan Lamnyong itu? Banda Aceh. Itu sudah Banda Aceh. Yang ada teralnya itu Banda Aceh. Oke, itu Banda Aceh. Jadi yang Aceh Besar sampai dari Limpo. Dari Limpo, Lamreng. Lamreng itu Aceh Besar ya. Aceh Besar. Berarti yang jembatan Lamnyong itu Banda Aceh. Oke, tapi kalau saya nggak salah, yang tadi dikatakan terhadap ikan bakar itu kuliner itu kan bukan di DAS ya kalau nggak salah. Itu di Sempadan, Bang. Tapi bukannya sudah tanggul kemudian ada sungai kecil lagi? Masih ya kan? Sepadan. Masih Sepadan masih itu. Wilayah sungai. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011. Berarti SPBU Lamnyong juga termasuk. Malah toko-toko di situ, pustaka wilayah itu juga. Kantor Badan Pertanahan itu daerah Sempadan. Tapi di Banda Aceh, ya Bang. Di simpang di simpang Mesra itu kan ada UKM itu milik masyarakat. Itu dilakukan pemerintah dengan prosedur yang sudah benar. Mereka melihat ini ada lahan kosong, bisa dijadikan sebagai tempat sentral objek wisata yang sebenarnya bisa menjadi income bagi pemerintah kota. Nah, tapi yang terjadi kemarin pemerintah kota ini yang seharusnya Aceh Besar mencontoh kota Banda Aceh. Banda Aceh bukan langsung menyurati, warganya, akan tetapi mediasi melakukan itu pendekatan. Nah, karena kalau tidak salah saya, yang pengguna usaha di Sempadan itu juga mereka mempunyai mereka sewa kepada pemerintah kota. Mereka mempunyai izin, mereka mempunyai pajak, semua legal. Itu kan persoalannya sebetulnya mudah caranya. Cuma tinggal kita komunikasi. Mungkin sudah dilakukan enggak, Salim?
Kalau misalnya saya tanya kepada masyarakat di sana, belum ada ya? Belum ada. Di semua kalangan masyarakat belum ya? Belum ada. Oke. Tidak ada pendekatan. Nah, terus harapannya masyarakat ini seperti apa sebenarnya? Apakah memang ini dilakukan mediasi dulu atau udah biarkan aja nih masyarakat yang harapan masyarakat gini, Bang. Oke. Warga Aceh Besar itu taat dan patuh hukum. Itu angelnya, Bang. Ya, oke. Ya kan? Itu kata kuncinya ya, keywordnya. Oke. Kan? Mereka siap pindah. Karena mereka tahu ini tanah ini punya pemerintah. Bahasa Aceh Atagop. Atagop. Ya. Ya kan? Tapi kalau itu harus usut kalau misal mau gusur itu harus gusur semua. Itu maunya masyarakat. Jangan ada penegakan hukum nanti dipilih-pilih. Masyarakat kena ini ada gedung ini enggak. Oke. Nah itu harapan masyarakatnya. Karena kalau misalnya warga Aceh Besar ya tidak terlalu ini ya dalam berpikir, Bang. Nah, mereka logis karena ini punya pemerintah, ya kita siap. Kapanpun diminta sama pemerintah kita siap. Karena tapi ini harus berlaku adil. Oke. Nah, mungkin jika memang nantinya gedung Andri itu, saya rasa kan gedung sebesar itu mungkin miliaran ya. Miliaran anggarannya. Ya apalagi baru dibangun. Betul. Yang ya, katakan seandainya itu tidak dibongkar, tidak digusur, apa sikap yang akan dilakukan oleh masyarakat? Walaupun katakan lagi nih, ini aturan tetap, ini das ini harus dibenahi sehingga yang ada di situ harus direlokasi ataupun dipindahkan atau tidak diizinkan untuk memakai lahan tersebut, tapi gedung Andri ini tetap. Nah, gitu. Apa yang kira-kira kalau misalnya sejauh itu belum, Bang. Belum terpikir sampai ke situ ya. Belum. Tapi kan usaha kita sama kawan-kawan pemuda Aceh Besar lainnya, kita hari ini melakukan sosialisasi ya semacam beginilah, Bang. Sosialisasi juga pencerdasan bagi masyarakat. Khususnya masyarakat sekitar tentang bagaimana persoalan hukum terkait dengan penataan das ini. Yang kedua, ya kita mengadvokasi meminta pemerintah untuk berlaku adil, cuma itu. Baru itu. Pemerintah pernah duduk bersama dengan masyarakat? Belum. Tapi atau masyarakat pernah minta untuk, saya tidak tahu kalau misalnya mediasi atau setahu saya tidak, Bang. Belum ya? Belum. Bisa dibicarakan disposisi. Bisa jadi. Nah, itu menarik. Oke, nanti ntar kita bicarain. Mengenai itu selesai podcast ini kita bicarakan. Menarik gitu ya. Oke, Bang Lim. Ini ada satu pertanyaan masuk. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tapi saya bacakan atau Firman dulu bacain. Ada yang masuk? Rahmat, ada yang masuk, Mat? Oh iya, ini HP Rahmat ya? Oh iya, pantesan bagus sekali gitu kan. Agak gimana gitu. Ya? Oke, ini ada satu pertanyaan masuk. Ini dari Wahyuni. Ini di Instagram kita. Saya baca dulu nih, jangan sampai salah nih. Oke. Itu kan tanah pemerintah. Ini gimana sih maksudnya? Pemerintah ya. Oke. Itu kan tanah pemerintah. Ya suka-suka pemerintah mau dibuat apa? Kenapa para pengusaha menjadi marah? Selama ini kan sudah pakai tanah negara dengan gratis. Jadi wajar jika dibenahi. Oke, silakan dijawab mungkin. Yang pertama, tadi sebenarnya sudah dijawab ya. Sudah dijawab tadi secara panjang lebar, tapi mungkin bisa dijawab secara lebih yang singkat. Pertama kan, kita hadir pada hari ini tidak mewakili pengusaha. Pengusaha di sana, tapi ini mewakili masyarakat. Masyarakat di kalangan bawah. Bahwasanya warga mereka itu sadar, seperti yang saya katakan, itu mereka sadar hukum, ini tanah pemerintah, siap untuk kalau misalnya direlokasi ataupun siap pindah lah. Akan tetapi yang mereka minta ini hukumnya, penerapan hukumnya ini harus adil. Harus adil. Jangan hanya tumpul ke bawah gitu ya. Ya gitu, Pak. Tajam ke bawah. Tumpul ke atas. Tumpul ke atas ya. Oke. Luar biasa nih, kayak panas nih malam nih. Ngoya tuh kena berarti dia. Ya, kena. Warung kopi Ngoya tuh ya. Oh, yang di Cok Iri. Itu di Sempadan juga das.
Itu kena itu? Kena. Malah waktu 2 minggu yang lalu TNI kan juga terlibat TNI dalam tim itu. Mereka membuat rapat di sana di Ngoh Yakupi itu. Rapat terkait dengan penggusuran ya kan. Buat rapat di tempat yang mau digusur. Iya, betul. Iya. Siapa yang bayar? Kopinya siapa yang bayar? Itu nggak tahu juga ya. Tapi kan itu kalau nggak salah bangunannya juga itu masuk ke sempadan ya? Masuk sempadan. Karena yang di bawah kan kolam-kolam itu ya? Itu dasnya? Itu dasnya. Oke. Di sempadan garis maya itu, Bang. Batasan Memang pas pinggir sungai itu. Iya, karena kan sepanjang itu sebenarnya banyak itu memang. Banyak. Ada yang peternakan itu ya, apa sih lupa saya. Akikah itu, Bang. Akikah itu. Itu kan masuk. Ya, cuman yang sebelah sananya itu ada lapangan bola. Itu kalau lapangan bola boleh. Kalau misalnya di pemanfaatan daerah sungai sesuai dengan peraturan pemerintah, untuk fasilitas olahraga boleh. Boleh. Itu kan lapangan bola, lapangan panahan ya, saya lihat ya. Tapi juga ada beberapa kafe di situ kan? Ada juga ya. Ada. Oke. Sebenarnya gara-gara kafe itulah yang bikin hidup jalan. Ya, karena kafe itu sehingga rame, sehingga terang ya. Dulu Oke. geli dulu itu ya. Geli kenapa? Banyak ini. Dirampok. Geli. Oke. Dan mudah-mudahan problem ini ada titik temu antara masyarakat dengan pemerintah. Yang kita harapkan adalah pemerintah juga bisa secara bijaksana dalam menentukan keputusan ya. Kalau menurut saya, Bang, Iya, gimana? kalau misalnya masyarakat itu menyoalkan persoalan gedung ANRI itu, seharusnya pemerintah harus bisa memberikan pemahaman, penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Oke. Nah, kan kalau misalnya mereka ini kok nggak digusur, nah, kan kok saya digusur, nah, pemerintah harus hadir menjawab itu. Harus mampu menjawab itu dan meyakini masyarakat ya. Betul. Oke. Itu di sisi pemerintah ya. Di sisi pemerintah. Seandainya memang itu ya tidak bisa digusur. Betul. Dengan mungkin ada regulasi karena itu punya pemerintah pusat ya, tadi katanya ya. Karena yang saya pelajari terkait dengan itu cuma peraturan Menteri PUR, PPUPR sama peraturan pemerintah tahun 2011. Mungkin ada regulasi di atasnya yang mengatur tersebut ya kita tidak tahu. Okay. Nah, itu gak ada permen-permen atau apa lainnya ataupun ya? undang-undang ya, di atas permen. Iya. Itu pemerintah harus menjelaskannya. Oke. Ada pertanyaan yang sudah masuk? Nggak ada? Nah, terus mungkin sedikit ada pertanyaan? HP buat Firman lambat tuh. Lambat ya? 6 biji aku. Oke, Bang, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan yang memang mewakili pemuda atau masyarakat terhadap case ini, terhadap problem kasus ini, sehingga mudah-mudahan ada pemerintah yang mendengar, terutama Aceh Besar yang menangani ini, pada khususnya, pada umumnya itu pemerintah provinsi. Ya, sama sebagai perwakilan dari pemuda ya. Ya betul lah. Sepertinya begitu kita share nama Abang banyak kali nih sebagai ketua ini, ketua itu, sekretaris ini ya, tapi nggak usah kita sebutkan lah ya. Nanti dianggap sudah lain lagi ya. Ini ada kepentingan. Ya, oke, mungkin ke closing statement langsung. Ada pertanyaan lain? Belum ada ya? Oke. Sip, mungkin Bang bisa disampaikan atau Abang ada mau sampaikan sebelum closing statement kita? Enggak ada, Bang. Ada lain yang mau diutarakan, unek-unek lah. Unek-unek bentar, Iya. Bang. Dipikirkan dulu, Bang. Yang masyarakat sampein ke Abang. Ini. Iya. Harus di garis bawahi bahwasanya kalau misalnya ada kebijakan yang kebijakan tersebut menuai pro dan kontra terhadap masyarakat, pemerintah harus hadir untuk menjawab dan juga mempertahankan kebijakan tersebut. Karena kan gini, jangan nanti dianggap kritik itu sebagai penyerangan pribadi yang bisa memperlambat pembangunan di suatu daerah. Padahal kritik itu adalah ruang yang harus hadir untuk memberikan antitesa terhadap
kebijakan pemerintah yang itu menjadi acuan kekuatan baru untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang baru demi pembangunan. Iya, Aceh dan besar. juga bisa menjadi rule ya. Rule model. Iya, rule modelnya terhadap kebijakan-kebijakan ke dan- depannya ya. ya. Oke, Bang, mungkin ada closing statement ke kamera ini yang ingin disampaikan ke yang Gini Bang, ya, oke. tentang ini Bang. Ya, mungkin apa yang ingin disampaikan closing. Bang, mic-nya ketinggalan nih. Jangan tinggal mic. Saking semangatnya mic-nya ketinggalan. Oke, oke. Oke. Mm-mm. Oke Bang. Pada akhirnya persoalan-persoalan yang ada di baik itu di Aceh besar khususnya Bang, umumnya di Aceh, itu adalah sebuah tantangan bagi kita untuk bagaimana persoalan tersebut kita lihat di perspektif yang positif. Itu cuma itu Bang. Oke, pendek kali, Bang. Pendek kali Bang. Oke, Bang, terima kasih udah hadir. Semoga Yuk, pembicaraan kita ini ada manfaat dan bisa didengar oleh para pemerintah dan Yang seluruh penting ada masyarakat. isinya, Bang. Ada isinya. Ada isinya. Walaupun 30 menit lebih, hampir 40 menit kita bicara. Nggak terasa, Bang? Enggak. Abang kirain berapa menit? Dingin, Bang. Oh, dingin. Dingin. Ada berapa menit Rahmat kita? 35. Udah 35 menit tanpa terasa. Saya kira juga baru 5 menit mungkin. Udah 35 menit kita ngobrol dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dan masyarakat menjadi tahu sebenarnya apa yang dipermasalahkan dan apa yang keinginan masyarakat Aceh besar, terutama mereka-mereka yang terdampak langsung terhadap aturan tersebut, gitu ya Bang. Betul. Oke, dan pemerintah juga bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dalam mengambil keputusannya ke depan. Betul. Dan jangan lupa libatkan masyarakat dan libatkan pemuda. Pemuda. Bukan hanya orang tua ya. Bukan cuma orang tua. Oke, ya Bang, terima kasih Bang. Yuk. Oke, baik Bang, sama-sama kita ucapin salam ke kamera sana. Terima kasih sahabat-sahabat Ujung Barat, jangan lupa subscribe, share, like and comment konten kita. Channel kita ini Ujung Barat Official. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.